Halo semuanya, balik lagi dengan Putu Reza. Di Figuran kita ngomongin mainan lagi. Dan kembali di video kali ini gue mau ngebahas satu kit dari seri Gundam Witch from Mercury. Dan ini adalah salah satu mecha favorit gue di series itu, yaitu ini dia, High Grade Daryl Balde. Ya. Alasan pertama yang paling gampang kenapa gue suka banget sama ini udah jelas ya, dari kombinasi warnanya. Ya walaupun ini bukan merah sama hitam tapi coklat gelap gitu, cuma menurut gue tetap adalah nih kombinasi yang keren banget. Selain dari favorit personal tadi, merah ini kan juga kalau kita inget di seri-seri Gundam hampir identik dengan karakter yang kuat. Contoh kayak Charzaku, ada Sazabi, ada Sinanju, ya itu beberapa yang kuat. Nah, dari badan sendiri, ini sayangnya kalau kita lihat di anime belum kelihatan strong ya, jadi kan masih kayak kalah OP gitu sama Ariel. Gue sih ngarepnya nanti dia makin bagus deh, semakin plot ceritanya jalan, karakter development Guel juga makin kuat, semoga dia juga makin strong. Oke, jadi itu dia sedikit intronya. Nah, buat harga sendiri, si High Grade Rebel Day ini ada yang jual di bawah 300.000, tapi banyak kan masih di atas tapi nggak jauh-jauh banget. Harga yang kalau menurut gue cukup oke lah, apalagi kalau kita mempertimbangkan isinya yang tergolong komplit. Singkat cerita, ini dia tampilannya si High Grade Rebel Day dengan rakit straight build dan snap fit males ala gue. Jadi seperti biasa ini hanya gue potong dengan nipper dan dirapihin pakai pisau aja, nggak ada sanding, amplas dan lain-lainnya. Pokoknya ini adalah build standar orang awam yang nggak mau repot. Impresi pertama gue setelah bikin ini asli cakep banget sih, kayak kelihatan strong gitu meskipun di film dia enggak atau belum kelihatan strong. Warna merahnya juga bagus dan beda sama kayak Charzaku gitu. Saturasinya lebih tinggi dan dia lebih merah. Untuk badannya dia juga plastik yang tengah ini torsonya bukan hitam ya, tapi lebih ke arah coklat gelap keabuan. Overall kalau dari segi warna sih gue udah suka banget sama kit ini. Proses bikinnya kalau menurut gue cukup gampang dan nggak terlalu lama. Gue bisa beresin ini hampir 3 jam lah ya, dan buat gue itu karena itu cepat, karena biasanya gue kalau bikin gunpla atau kit lainnya itu bakal lebih lama. Untuk build quality-nya mantep menurut gue, berasa solid, kualitas plastiknya juga oke, dan cukup gampang dibersihin sehingga noob marknya itu nggak terlalu rame. Meskipun ya ada aja sih, kalau kita cari-cari mah ada-ada aja yang masih kelihatan gitu, cuman nggak ganggu dan penempatannya juga oke. Mayoritas sambungan antar partsnya juga menurut gue udah solid, tapi palingan sedikit catatan dari gue itu adalah sambungan dengkul sama betis kanannya ini rada gampang copot ya, padahal pas nyambungin itu udah sampai bunyi klik. Cuma kalau gue gerak-gerakin mungkin pas gue lagi posting itu dia agak gampang copot ya, itu mungkin di kit gue aja. So kalau kalian mungkin nanti ngalamin hal yang sama dan ngerasa keganggu, mungkin emang perlu dikencengin sendiri ya, mungkin entah pakai top coat atau apapun ya bisa diakalin. Selain itu, untuk tanduknya yang di kepala ini juga menurut gue pemasangannya nggak kenceng-kenceng amat. Jadi gue saranin banget buat dibikin lebih paten gitu ya, jadi supaya nggak lepas. Soalnya abis review ini pun kayaknya bakal gue kasih lem gitu supaya nggak copot, karena bakal ribet banget kalau sampai hilang dan nggak ada gantinya. Sekarang kita ngeliat lebih dekat, kita bisa ngeliat dari kit ini dia punya proporsi yang bisa dibilang bulky ya, agak gede gitu. Palanya lumayan unik ya, jadi kayak ada cantelan gitu di belakangnya. Torsonya gede, bahunya gede, kakinya juga gede. Pokoknya emang siluetnya itu dia kayak gede berisi gitu, tapi kalau menurut gue dia nggak kelihatan aneh. Kakinya masih oke, tangannya juga sip, jadi secara proporsi kalau menurut gue udah bagus. Untuk perbandingan ukuran, High Grade 144 dari Balde ini ternyata cukup gede dan lebar ya. Dia kalau misalnya gue taruhin sebelahan sama High Grade RX78, yaitu Simbah jadi kelihatan kecil. Habis itu untuk High Grade Ariel pun sama, dia kalah tinggi dan pastinya kalah lebar. Figure standar Engemon aja yang udah nge-cheat dia naik sedikit gitu, pakai stand pun ternyata nggak beda jauh. Jadi untuk sebuah standar High Grade 144 dari Balde ini hitungannya udah lumayan gede. Sekarang kita lanjut ke bagian detail. Ini menurut gue juga cukup oke, meskipun emang dia nggak banyak. Jadi bodinya emang bukan yang bisa lo banyakin panel lining gitu, tapi tetap kelihatan bagus ya dengan detail kayak di bahu, terus di kaki, di bagian flap belakang, dan tentunya parts-parts gede yang nempel di bahunya. Ini bisa gue bilang menjadi salah satu daya tariknya dari Double D, karena ya itu dia gede banget di bagian bahu. Ini untuk detail warna hijaunya, ya kita bisa lihat dia pakai stiker, tapi ya menurut gue nggak masalah karena stikernya satu doang. Dan by the way, kalau misalnya buat yang udah nonton animenya, episode 17 pas si Double D comeback, mungkin sebagian notice ya, kalau detail garis hijaunya yang di bahu itu bakal beda ya. Jadi kalau yang di sini kan garis 2 gitu, horizontal, tapi yang di episode tersebut beda. Jadi ya udah tahu ya arahnya bakal kemana.
Ya betul, nanti pasti bakal dibikin pi bandainya. Jadi tenang aja, tungguin pasti ada. Ngomong-ngomong soal stiker, nah di sini hitungannya tuh nggak terlalu banyak dan lebih untuk nambahin detail aja dibandingkan koreksi warna. Kayak yang tadi gue udah bilang kan garis-garis hijau ini tuh stiker. Terus untuk strip hijau tipis-tipis yang ada di sini tuh sebenarnya modelnya kayak di Arial juga, itu ditempel di belakang clear parts. Kalau mau kesana dia diaktif ya, kayak nggak nyala pun itu sebenarnya bisa pakai stiker yang hitam disediain. Cuma kalau gue pikir-pikir kayaknya mending gak usah ditempel aja ya sekalian, karena toh nggak beda secara signifikan. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing, mau pasang pun nggak masalah. Balik ke soal detail, palingan yang menurut gue kelihatan agak kurang dari kit ini dan cukup disayangkan itu adalah bagian putih di telapak kakinya ya. Kita lihat di sini dia kayak dibikin kosongan gitu ya. Makanya ini menurut gua agak aneh karena nggak dikasih detail sama sekali di situ. Mungkin karena posisinya di bawah nggak kelihatan gitu, makanya di skip sama Bandai. Cuman ya itu dia. Menurut gua agak disayangkan, tapi gua pengen tahu pendapat kalian. Untuk sebuah high grade kakinya dibikin hollow begini gimana, tulis aja di bawah. Next untuk kelengkapannya. Nah ini yang menurut gue nilai plus banget karena dia komplit. Yang pertama dan utama itu udah pasti karena dia dapat stand base ya, meskipun dia bukan action base yang gede, tapi tetap lebih baik daripada nggak sama sekali. Habis itu di sini Bandai juga ngasih satu tangan sebelah kiri dengan bentuk terbuka. Ini jadi nilai plus kalau menurut gue, karena macam Arial aja kita mesti beli tambahan si flight unit ini baru bisa dapet tangan yang kebuka. Jadi meskipun cuma dikasih sebelah doang sama Bandai, tapi tetap menurut gue ini cakep. Habis itu buat senjata, ini ya emang senjata utamanya dia cuma satu ya, itu tombak ya yang bisa dibagi dua. Tapi ekstranya dia juga dapat efek beam saber yang bisa dipasang di tangan, dan di bagian kaki ini juga bisa dilepas terus nanti ditambahin kawat. Jadi kayak gini, ini nih menurut gue cakep banget. Satu lagi seperti biasa kita masuk ke bagian artikulasinya. Meskipun dia badannya gede, tapi ternyata nggak bikin jadi kaku dan jelek. Kepalanya ini bagus ya, karena dia bisa dongak dan nunduk nggak masalah banget. Miring kiri, miring kanannya juga leluasa, bahkan muter 360 derajat pun dia bisa. Padahal itu dia, bentuk kepalanya kan agak beda gitu, dan awalnya gue nggak yakin dia bisa muter. Habis itu untuk tangan dan bahu ya, bagiannya bisa diputer 360 derajat, nggak masalah. Lengannya juga bisa diangkat nyamping 90 derajat. Terus untuk bagian atasnya juga bisa diputer-puter lagi. Terus sikunya double join. Dan untuk pergelangan tangannya double head. Dan ini pergerakannya udah oke banget. Terus untuk bagian gede yang ada di bahunya, ini juga punya beberapa poin artikulasi. Jadi dia bisa dinaik turunin, bisa diputer. Pokoknya menurut gue ini oke banget ya untuk kita main-mainin, karena ya cukup luas artikulasi dan dia bisa diputer-puter. Jadi benar-benar bisa dikondisiin. Next kita lanjut ke bagian torsonya. Ini menurut gue dia oke karena satu ab crunch-nya cakep, jadi buat ditekuk ke depan dia lumayan banget. Sedangkan kalau untuk ditekuk ke belakang dia emang nggak bisa. Jadi ya untuk ke depannya udah oke. Miring kiri, miring kanannya juga cakep banget ya. Untuk sebuah kit yang gede menurut gue oke. Dan tetap masih bisa diputar 360 derajat. Untuk flap di depan ini nyebutnya apa sih enaknya? Coba tulis deh saran kalian, ini nyebutnya apa yang di depan sama yang belakang. Dan by the way ini adalah dua parts yang bisa dibilang kayak parts yang mati lah ya. Yang depan ini masih bisa digerakin dikit-dikit, cuman yang belakang udah parts mati. Nah ini bikin pergerakan dari kakinya, khususnya join yang di sekitar paha itu jadi agak sedikit terbatas. Jadi kalau misalnya kita dorong nendang ke depan lurus, ya dia bakal mentok, jadi agak dimiringin dikit baru bisa keangkat. Ke arah samping dia oke, cukup bisa split walaupun nggak bener-bener lurus. Sedangkan ke belakang dia udah mentok segini doang, karena ini dia ketemu parts mati yang nggak bisa diapa-apain. Kemudian untuk dengkulnya dia cakep, dia double join, cuman emang nakuknya nggak bisa yang heboh banget karena ukurannya yang gede-gede. Tapi menurut gue udah cukup. Terus untuk ankle pivotnya juga oke, dia pergerakannya ya, ini joinnya emang bisa diputar-putar, jadi kakinya luwes banget. Plus untuk bagian telapaknya ini dia ada dua ya, jadi ada yang depan yang putih ini bisa ditekuk, sedangkan yang di belakang ini yang kayak cakar bisa dikedepanin juga untuk bikin satu senjatanya seperti yang tadi gue tunjukin pas dipasangin ke kawat. Atau ini juga bisa berguna kalau lo pakai buat ngediriin dia, jadi kayak semacam support di belakang gitu. Dan menurut gue ini cakep-cakep aja, meskipun ya dia udah ada base gitu bisa dipakai. Cuman kalau pengen dia di pose berdiri, menurut gue ini bisa jadi opsi yang menarik. So kalau kita lihat dari artikulasi tadi yang udah oke, gimmick-gimmicknya jadi komplit ya, apalagi ditambah sama weapon display base kalau misalnya lo beli. Jadi kita bisa posein dia yang dipencar-pencar gitu semua senjata sama badannya. Dan ini akhirnya kalau menurut gue
bikin playability alias pose-memposenya itu menjadi sangat variatif. Apalagi ya itu dia, dari segi artikulasi yang seperti yang tadi gue tunjukin, dia nggak jelek. So dia bisa macem-macem, mulai dari pasang berdiri statis biasa tanpa base oke, dikasih pose biasa action yang di sini juga cakep, sampai mau dibikin pecah-pecah dan dipasangin sama weapon base menurut gue juga mantap. Palingan satu catatan dikit nih untuk bagian senjatanya ini buat pose, dia adalah di bagian gagangnya ini dia ngegripnya nggak kenceng. Jadi kalau misalnya kita lihat nih pas gue udah pasang senjata ya walaupun udah masuk gini, nah dia masih bisa dimaju mundurin ya. Jadi dia nggak firm megang gitu. Nah ini menurut gue cukup apa ya, agak tricky. Misalnya kita mau posein dia yang dipotek ya kan, ini emang tombaknya bisa dilepas gitu. Misal kita pengen bikin satu-satu gitu terus dipasang di weapon base, ini posisinya nggak bisa terlalu aneh-aneh karena ya itu dia, kita harus mempertimbangkan bahwa tangannya nggak ngegrip. Tapi di luar itu menurut gue ini kit udah cakep banget, enak banget buat dirakit, enak juga buat dipajang. So buat yang emang suka dengan kit yang mungkin punya ukuran bulky atau mungkin dia emang lu suka sama seri Witch from Mercury, menurut gue ini layak koleksi karena satu, harganya nggak terlalu mahal, isinya komplit, dan kitnya pun bagus. Jadi ya gue rekomen banget untuk si high grade Darrell Balde ini. So, oke, segitu aja dulu buat review kali ini tentang si kitnya si Guel Jetark ini. Makasih banyak penonton sampai habis. Putri Zawamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan kalau misalnya kalian punya request gue pengen ngebahas kit apa, langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya banyak, kayak kemarin tuh gue lihat banyak banget yang minta gue nge-review Figure-Rise Standard Amplified Alphamon. Nah itu bentar lagi bakal ada videonya. So kalau kalian punya ada wishlist yang lain, tapi jangan yang mahal-mahal banget, silahkan tulis aja di bawah. Ya Putri Reza pamit, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.